Shalom, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan pagi ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini kami boleh bangun tanpa kurang satu apapun. Terima kasih untuk kesempatan pagi ini kami boleh beraktivitas dan berjumpa dengan orang-orang yang kami kasihi. Tuhan, biarlah sebentar hamba-Mu ini akan menyampaikan kebenaran. Kuasai lidah bibir hamba, berikan hikmat kepada hamba, sehingga apa yang keluar lewat lidah bibir hamba, semua berasal daripada Engkau. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Pagi ini judul renungan saya adalah kasih yang hilang. Belakangan ini kan Bapak Gembala membahas, kita masih membahas tentang anak bungsu yang hilang gitu kan. Nah, belakangan ini Bapak Gembala bahas tentang kasih bapaknya. Saya lagi pengen, saya kalau lagi mendengarkan kembali nih ya khotbah Bapak Gembala bahas tuh kan detil demi detil gitu. Nah, waktu Bapak Gembala bahas tentang si bapak yang menerima anaknya kembali dengan tangan terbuka, dengan mata yang tertuju ke jalan nungguin itu anak. Saya lagi berpikir gini, kalau keadaan zaman sekarang semuanya justru terbalik saudara. Gimana perasaan kita kalau bapak atau ibu yang pergi meninggalkan anaknya? Apakah anak-anaknya akan kembali menanti-nantikan orang tuanya? Atau anaknya akan tidak peduli. Kalau bapaknya pergi, ya kan, kalau si bungsu kan menghabiskan harta warisan itu kan, memfoya-foyakan gitu kan, terus dia judi, pesta pora, dia mabuk-mabukan, dia main perempuan gitu kan, terus pokoknya dia nggak inget ketika uang itu masih banyak. Sama, zaman sekarang banyak orang tua yang berlaku seperti si bungsu ini. Pergi dari rumah, meninggalkan anaknya, ya kan. Kalau pergi kerja sih it's okay. Tapi kebanyakan mereka pergi menghambur-hamburkan uang, berfoya-foya, bermabuk-mabukan, berpesta pora, bermain perempuan, bermain pria lain yang bukan pasangannya. Apakah ketika orang tua ini waktu kembali, anaknya dengan tangannya terbuka menerima orang tuanya? Atau anaknya akan berkata, pergi Pak. Aku gak mau lihat papa gak pernah gedein aku, papa gak pernah sekolahin aku, papa gak pernah biayain aku. Ingat ya saudara, sejelek apapun orang tua kita, saya tahu belakangan ini berita itu semakin aneh, semakin langka. Berita yang kita gak pernah kita duga, kita gak pernah pikirin itu terjadi. Orang tua bunuh anak, anak bunuh orang tua, ya kan. Ipar bisa bunuh dengan ipar, ponakan bisa, banyak sekali. Apa yang firman Tuhan sudah katakan itu sedang digenapi. Matius 24 ayat 12. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Saudara-saudara, pagi ini, apakah kita akan menjadi seorang bapak? Kita nih anak, apakah kita akan memiliki hati bapak? Apakah kita bisa menerima kekurangan orang tua kita? Apakah kita bisa mengampuni kesalahan bapak kita, mama kita? Sama seperti bapak ini menerima si bungsu kembali. Waktu si bungsu udah habis-habisan, waktu si bungsu udah gak bisa punya apa-apa lagi. Ingat, manusia itu sombong ketika dia punya duitnya banyak. Ya kan, ketika dia lagi diberkatin Tuhan, ketika dia lagi sehat. Tapi ketika mereka gak punya apa-apa, ketika Tuhan membalikan keadaan menjadi sebaliknya, menjadi nggak ada apa-apa, menjadi pesakitan, menjadi sendirian, kita akan pasti kembali tuh ke rumah, ya kan? Orang tua akan pasti kembali. Sama si bungsu juga kembali ke rumah, ya kan? Karena apa? Pola pikir, aduh mau kemana nih, ya kan? Pasti balik. Si bungsu balik mencari bapaknya. Sekalipun dia bilang, saya makan dedek aja nih, makanan ampasnya babi, saya makan, saya masih bisa hidup deket bapak, saya aja udah bersyukur. Tapi hati bapak bisa membuka tangannya lebar-lebar, bisa memeluk dengan kasihnya yang hangat, bisa mencium dengan kasihnya. Apakah kita sebagai anak, kita bisa menerima kembali orang tua kita seperti bapak ini? Apakah kita bisa mengampuni orang tua kita? Ingat ya, tanpa kita sadari otak belakang kita merekam kejadian apapun. Kalau kita nggak putusin di kita, kalau nanti nih gitu kan, baik anak youth mungkin, dewasa muda mungkin yang belum berkeluarga, itu akan ngebalik. Otak kita akan memutar balik
mengingatkan, dan kita akan berlaku hal yang sama. Apa yang sudah kita lakukan. Kalau di firman Tuhan bilang apa yang dilakukan itu adalah tabur tuai. Ingat, hidup ini berputar. Sekarang kita menjadi orang muda misalnya ya. Kita muda, kita sehat, kita kuat. Orang tua kita menjadi semakin tua, menjadi semakin lemah. Tapi kita juga akan berputar. Kita akan menjadi tua, menjadi lemah juga. Dan kita akan kembali kita akan menjalani hidup yang mereka jalani. Pagi ini, kita jangan hilangkan kasih. Karena Tuhan itu adalah kasih dan kita harus mengimpartasikan kasih itu. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk setiap kebenaran yang Tuhan berikan lewat Bapak Gembala. Tuhan, pagi ini siapapun kami, kalau kami ada luka batin kami, hati kami terhadap perbuatan orang tua kami yang pergi meninggalkan kami, Tuhan Yesus, terlebih ampuni kami. Kami pagi ini kami mau melepaskan pengampunan buat papa dan mama kami. Kami mau buka hati kami mau buka tangan kami mengampuni kedua orang tua kami. Walau kami sudah ditinggalkan, kami mau Tuhan mengimpartasikan kasih itu kepada mereka. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.